Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi terkait yang akan ditampilkan melalui acara belajar dari rumah oleh TVRI yang oleh Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk minggu ketiga 27 April sampai dengan 3 Mei 2020. Oke, kita next. Ada daftar isi yang akan kita bahas kali ini ialah terkait dengan SMA atau SMK dan sederajat. Next. Pengantar. Program belajar dari rumah selanjutnya disebut PDR oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan alternatif kegiatan pembelajaran selama anak belajar di rumah karena terdampak masa pandemi COVID-19. Tayangan dalam program PDR meliputi tayangan untuk anak usia PAUD dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA, SMK dan sederajat, dan program keluarga dan kebudayaan. Pembelajaran malam dalam PDR ini tidak mengajar ketuntasan kurikulum, tetapi menekankan pada kompetensi literasi dan numerasi. Selain untuk memperkuat kompetensi literasi dan numerasi, tujuan lain program BDR adalah untuk membangun kelekatan dan ikatan emosional dalam keluarga, khususnya antara orang tua wali dengan anak melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan serta menumbuhkan karakter positif. Untuk masukan dan saran mengenai program ini dapat mengisi survei di mengunjungi website atau mengirim surat elektronik ke tetap belajar dari rumah, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Oke, selanjutnya ada jadwal program pada minggu ketiga. Cari SMA, SMK, dan sederajat ini dimulai dari jam 10.03 sampai dengan 10.30. Oke, ini merupakan materi-materi yang akan keluar nanti pada satu minggu yang dimulai dari hari Senin tanggal 27 April. Sampah plastik ini materi pada hari Senin. Dan pada hari Selasa tanggal 28 April ialah matematika, eksponen dan bentuk akar. Untuk hari Rabu tanggal 29 April ialah bisnis produktif mainan edukatif. Materi untuk hari Kamis tanggal 30 April ialah matematika, persamaan dan fungsi kuadrat. Dan untuk hari Jumat 1 Mei ialah konser musik Endah Endresa dan Jakarta City Philharmonic. Itu dia materi-materi yang akan nanti keluar pada minggu ketiga. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia SMA dan SMK ataupun SMK dan sederajat ya. Untuk panduannya di sini ada untuk orang tua dan untuk siswa. Akan saya bacakan. Untuk orang tua, berikut hal yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu meningkatkan kompetensi literasi anak dari melihat tayangan. 1. Jika memungkinkan, perhatikan apakah anak menyimak tayangan dengan baik. 2. Ajaklah anak berdiskusi setelah menyaksikan tayangan program dengan memperhatikan kesantunan berbahasa. 3. Pandulah anak mengerjakan tugas yang disampaikan dalam tayangan. 4. Berikanlah semangat dan bantuan kepada anak untuk melakukan aktivitas pembelajaran lainnya sebagai umpan balik dari hasil tayangan program. 5. Bacalah hasil pekerjaan anak, berikanlah semangat, motivasi, dan inspirasi dari kehidupan yang dapat menguatkan karakter anak. Itu untuk orang tua, dan selanjutnya panduan untuk siswa. Berikut hal yang dapat kamu lakukan untuk membantu meningkatkan kompetensi literasi dari melihat tayangan. 1. Siapkan alat tulis sebelum tayangan. Simak tayangan dengan baik agar kamu dapat memahami informasi secara akurat yang disampaikan dalam tayangan. 2. Ajaklah orang tua atau saudaramu untuk berdiskusi tentang informasi tayangan. Sampaikan pendapat, tanggapan, gagasan, kekaguman, bahkan kritikanmu terhadap seseorang, sesuatu, atau data yang ditayangkan. 3. Analisislah setiap informasi yang ada dalam tayangan, misalnya manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan untuk masa depanmu. 4. Catatlah kata-kata yang baru, baik dari bahasa daerah atau bahasa asing, dari tayangan.
Tanyalah artinya kepada orang di sekitarmu atau cari di kamus atau internet agar bendaharaan kosakatamu bertambah. 5. Apabila kamu ingin mengembangkan bakat dan minatmu dalam menulis ilmiah, lakukanlah penelitian sederhana. Topiknya bisa dari hasil menyimak tayangan program atau sesuatu yang menarik perhatianmu. Identifikasi masalahnya, susun kerangka pemikiran, rumuskan hipotesis, uji hipotesis, lakukan pembahasan, dan tarik kesimpulan dari penelitian ini. Cari informasi dari buku, internet, dan orang-orang di sekitarmu. Baik, selanjutnya kita next. Nah, untuk hari Senin tanggal 27 April dengan materi ancaman sampah plastik dan pengelolaannya. Nomor 1, plastik merupakan salah satu benda yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Selain memiliki manfaat yang beragam, tahukah teman kalau plastik juga menyimpan dampak buruk bagi tubuh kita? Oleh karena itu, cermatilah tayangan berikut mengenai dampak plastik bagi kesehatan kita. Kemudian, catatlah pertanyaannya. Untuk menjawabnya, kamu dapat berdiskusi dengan orang tua, saudara, atau mencarinya dari berbagai sumber. Dan pertanyaannya, bagaimana cara plastik masuk ke dalam tubuh kita? Jelaskan. Nomor 2, setelah menyaksikan tayangan tersebut, tentunya teman-teman banyak mendapatkan informasi yang bermanfaat serta mulai mengubah perilaku penggunaan barang plastik sekali pakai. Sekarang, selesaikan tugas berikut dalam satu tulisan pendek. Tulis jawabanmu dalam 3 paragraf. Usahakan dalam satu paragraf minimal 3 kalimat dan hubungan antar kalimat saling terkait dan padu. Lalu tulis judulnya di bagian tengah atas. Pertanyaan: bagaimana perilaku dirimu, keluargamu, dan masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggalmu terhadap penggunaan sampah plastik sekali pakai? Nah, untuk teman-teman bisa screenshot ya pertanyaannya agar nanti bisa menjawab dan tinggal mencari jawabannya ketika melihat tayangannya. Oke, jika sudah, kita akan lanjut. Nah, masih hari Senin. Bagaimana teman-teman? Menarik ya informasi dari tayangan ini. Ternyata kantong plastik bisa dibuat jadi aspal. Tentunya kamu terinspirasi untuk melakukan penelitian sesuai dengan topik yang kamu minati. Penelitian tidak harus dilakukan di tempat yang jauh. Tempat yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggalmu pun bisa. Jangan lupa membaca berbagai sumber sebagai landasan teori dan contoh-contoh penelitian yang sudah ada. Kamu bisa juga bertanya kepada orang tua, saudara, teman, atau guru. Pertanyaannya, buatlah penelitian sesuai dengan topik yang kamu minati. Identifikasi masalahnya, susun kerangka pemikiran, rumuskan hipotesis, uji hipotesis, lakukan pembahasan, dan tarik kesimpulan dari penelitian ini. Yang kedua, teman-teman, bagaimana tanggapanmu terhadap tayangan video tersebut? Pastinya bangga ya. Limbah sampah plastik dapat diolah menjadi BBM. Untuk mengetahui pemahamanmu terhadap tayangan tersebut, catatlah pertanyaan berikut. Diskusikan dengan orang tua, saudara, atau teman, dan sampaikan penjelasanmu dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Pertanyaannya, mengapa sampah plastik tidak disarankan untuk dibakar? Teman-teman, silahkan untuk men-screenshot pertanyaannya agar bisa disalin. Jika sudah, kita lanjutkan. Nah, untuk hari Selasa tanggal 28 April dengan materi matematika, eksponen, dan bentuk akar. Nomor 1 pertanyaannya. Nah, ini nomor 2 pertanyaannya ini. Boleh teman-teman di screenshot ya supaya lebih jelas. Oke, saya beri waktu untuk teman-teman menyalin gambarnya. Jika sudah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, untuk hari Rabu dengan materi bisnis produktif mainan edukatif. 1. Teman-teman, ternyata mainan edukatif sangat menyenangkan dan bermanfaat untuk belajar. Peluang bisnisnya pun masih sangat luas.
Jika teman-teman berminat untuk berbisnis mainan edukatif, catat dahulu pertanyaan ini. Lakukan diskusi dengan orang tua atau saudara. Pertanyaannya, manfaat apa yang bisa kita dapatkan anak dari mainan edukatif? Manfaat apa yang bisa didapatkan anak dari mainan edukatif? Yang kedua, pada tayangan ini dijelaskan proses pembuatan mainan edukatif yang aman dan dekat dengan anak. Jawab pertanyaan berikut dengan kalimat yang mudah dipahami. Pertanyaannya, ada rambu-rambu yang harus dipertimbangkan saat akan memproduksi mainan edukatif. Berdasarkan karakter anak balita, menurutmu, mainan seperti apa yang dapat melatih kreativitas anak? Gunakan berbagai sumber untuk mendapatkan inspirasi. Oke, yang selanjutnya, pertanyaannya, jika kamu membuat mainan edukatif sendiri, metode pemasaran seperti apa yang paling sesuai untuk mainan edukatif buatanmu? Apa pertimbangannya? Tuh. Baik, jika sudah di screenshot atau disalin gambarnya, kita akan lanjutkan kepada hari Kamis tanggal 30 April dengan materi matematika, persamaan, dan fungsi kuadrat. Nomor 1, pertanyaannya bisa dilihat, dan ini untuk pertanyaan nomor 2. Silahkan untuk teman-teman men-screenshot atau menyalin gambarnya. Oke, jika sudah, kita lanjutkan ke hari berikutnya. Nah, ini hari Jumat atau 1 Mei dengan materi konser musik Endah Endresa dan Jakarta City Philharmonic. Endah Endresa adalah proyek musik yang memadukan gitar akustik, bass, dan vokal. Personilnya Endah Widyastuti dan Reza Aditya kerap memainkan musik-musik folk, jazz, blues, rock and roll, dan ballads. Nah, dalam tayangan berikut, teman-teman bisa mengetahui bagaimana kebiasaan duo Endah Endresa saat merekam album dan menulis lagu. Tentunya, kalian juga bisa menonton lagu-lagu hits mereka. Enjoy! Nah, ini untuk video-videonya yang nanti akan ditayangkan pada hari Jumat atau 1 Mei. Oke. Mungkin itu yang bisa saya paparkan untuk materi pada minggu ketiga untuk tingkat SMA atau SMK sederajat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.